Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis maudhu atau hadis palsu. Pengertian hadis maudhu. Secara bahasa, al-maudhu adalah isim maf'ul dari wada'a yada'u wada'an yang mempunyai arti al-istiqad, meletakkan atau menyimpan, al-iftira' wa al-ikhtilaq, mengada-ngada atau membuat-buat, dan al-tarku yang maknanya ditinggal. Pengertian hadis maudhu secara kebahasaan dan keistilahan mempunyai hubungan kesinambungan, mencakup makna dan sasaran antara pengertian keadaannya. Di sini pun ada yang dimaksud dengan al-hittah, berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang terbuang dan terlempar dari kebahasaan yang tidak memiliki dasar sama sekali untuk diangkat sebagai landasan hujjah. Dan pun di sini ada al-isqat, berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang gugur, tidak boleh diangkat sebagai dasar istidlal. Di sini pun ada al-islaq, berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang ditempelkan atau diklaimkan kepada Nabi Muhammad agar dianggap berasal dari Nabi, padahal bukan berasal dari Nabi. Di sini pun ada dikatakan al-ikhtilaq, berarti bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat sebagai ucapan, perbuatan, atau ketetapan yang berasal dari Nabi, padahal bukan berasal dari Nabi. Jadi, hadis maudhu itu adalah hadis yang bukan bersumber dari Rasul, akan tetapi suatu perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak-pihak tertentu dengan suatu alasan kemudian dinisbatkan kepada Rasul. Untuk hadis palsu, ulama biasanya menyebutnya dengan istilah hadis maudhu, hadis mungkar, hadis batil, dan yang semacamnya. Tidak boleh meriwayatkan sesuatu hadis yang kenyataannya palsu bagi mereka yang sudah mengetahui akan kepalsuan hadis itu, kecuali apabila sesudah ia meriwayatkan hadis itu kemudian dia memberi penjelasan bahwa hadis itu adalah palsu, guna menyelamatkan mereka yang mendengar atau menerima hadis itu daripadanya. Tujuan pembuatan hadis palsu adalah untuk kepentingan dakwah dan zuhud. Ini pun ada ciri-ciri hadis maudhu. Ciri-ciri yang terdapat pada sanad. Yang pertama, rawi tersebut terkenal berdusta atau seorang pendusta, dan tidak ada seorang rawi yang terpercaya yang meriwayatkan hadis dari dia. Yang kedua, pengakuan dari si pembuat sendiri, seperti pengakuan seorang guru tasawuf ketika ditanya oleh Ibnu Ismail tentang keutamaan ayat Al-Quran, maka dijawab, tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis ini kepadaku, akan tetapi kami melihat manusia membenci Al-Quran. Kami menciptakan untuk mereka hadis ini tentang keutamaan ayat-ayat Al-Quran, agar mereka menaruh perhatian untuk mencintai Al-Quran. 3. Keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorongnya membuat hadis maudhu. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Ghiyath bin Ibrahim kala ia berkunjung ke rumah Al-Mahdi yang sedang bermain dengan burung merpati yang berkata, la sabaqa illa fi naslin aw khaffin aw harifin aw hafirin aw janahin, yang berkata, la sabaqa illa fi naslin aw
au khufin au hafirin au janahin, yang artinya tidak sah perlombaan itu melainkan mengadu anak panah, mengadu unta, mengadu kuda, atau mengadu burung. Ia menambahkan kata au janahin atau mengadu burung untuk menyenangkan Al-Mahdi. Lalu Al-Mahdi memberinya 10.000 dirham. Setelah ia berpaling, sang amir berkata, "Aku bersaksi bahwa tengkukmu adalah tengkuk pendusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu ia memerintahkan tentang kemauduan suatu hadis. Di sini pun ada ciri-ciri yang terdapat pada matan. Yang pertama, keburukan susunan lafaznya. Ciri ini akan diketahui setelah kita mendalami ilmu bayan. Dengan mendalami ilmu bayan ini, kita akan merasakan susunan kata, mana yang keluar dari mulut Rasulullah SAW dan mana yang tidak mungkin keluar dari mulut Rasulullah SAW. Yang kedua, kerusakan maknanya karena berlawanan dengan akal sehat, seperti hadis Inna safinata Nuhin bil baiti sabati sab'an wa sallat bil mawqami rak'atain. Sesungguhnya Bahtera Nuh bertawaf 7 kali keliling Ka'bah dan bersembahyang di makam Ibrahim 2 rakaat. Karena menyalahi hukum-hukum Allah dalam menciptakan alam, seperti hadis yang menerangkan bahwa Aus ibnu Unuk mempunyai panjang 300 hasta ketika Nuh menakutinya dengan air bah. Ia berkata ketika topan terjadi, air hanya sampai ke tumitnya saja. Lalu mau makan, ia memasukkan tangannya ke dalam mulut, lalu membakar ikan yang diambilnya ke panas matahari yang tidak seberapa jauh dari ujung tangannya, karena mengandung dongeng-dongeng yang tidak masuk akal sama sekali, seperti hadis ad-dikul abyadu hami wa hamibu hamibi, yang artinya ayam putih kekasihku dan kekasih dari kekasihku Jibril. Di sini pun ada contoh hadis maudhu. Maka berikut ini ada beberapa hadis maudhu bersama keterangannya serta di mana perlu dan di mana disebutkan bagian dari sebab-sebabnya atau tanda-tandanya. Yang pertama, idza sadaqatil majjatu saqatat syuratul adabi, yang artinya apabila rapat percintaan atau di antara seorang dengan yang lain, maka gugurlah syarat-syarat adab. Keterangannya, yang pertama, perkataan ini orang katakan hadis Nabi SAW, pada sebenarnya adalah itu ucapan seorang yang bernama Junaid. Yang kedua, karena ucapan tersebut bukan sabda Nabi SAW, maka yang demikian dinamakan maudhu, yakni hadis yang dibuat-buat orang. Seperti innal qamara dakhala fi jabil sakharaja min khummati, yang artinya sesungguhnya bulan pernah masuk dalam saku baju Nabi SAW dan keluar dari tangan bajunya. Keterangannya, ucapan ini bukan sabda Nabi, tetapi orang katakan hadis Nabi SAW, jadi dinamakan dia maudhu atau palsu. Yang kedua, tukang-tukang cerita sering membawakan hadis itu waktu menceritakan perjalanan atau maulid Nabi dengan maksud supaya orang tertarik mendengar ceritanya. Yang ketiga, perasaan atau keyakinan kita mesti mendustakan isinya karena tidak terbayang dalam pikiran bahwa
bulan yang begitu besar dapat masuk dalam saku baju Nabi yang tidak beda dengan saku-saku kita, dan keluar dari lubang tangan baju yang besarnya sudah kita maklumi. Di sini pun ada usaha ulama dalam menanggulangi hadis maudhu. Upaya ulama dalam menjaga dan memelihara hadis dari pemalsuan dilakukan secara sungguh-sungguh melalui penelitian dari sejak masa sahabat sampai selesainya penghimpunan hadis ke dalam karya-karya besar mereka. Upaya-upaya yang ditempuh para ulama dalam menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, berpegang pada kesahihan sanad. Para sahabat, tabi'in, dan para ulama sangat ketat dalam menuntut isnad daripada perawi, dan mereka selalu terapkan dalam meriwayatkan hadis. Ketetatan menurut isnad tidak hanya berlaku di kalangan ulama dan pencari hadis, tapi isnad telah menjadi hal umum yang diterima baik di kalangan ulama maupun kalangan awam. Yang kedua, meningkatkan semangat ilmiah dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Semangat ilmiah pada masa sahabat dan tabi'in dalam upaya memelihara kemurnian hadis sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas mereka yang baik dalam menuntut hadis maupun dengan mengadakan perjalanan ilmiah dalam menyebarkan hadis ke berbagai daerah. Demikian pula apabila bagian tabi'in mendengar suatu hadis dari selain sahabat, maka mereka menggegas untuk menemui sahabat dengan masih ada secara langsung untuk mengecehkan dan mengukuhkan keabsahan yang mereka dengar, sama halnya dengan melakukan tabi'in kecil terhadap tabi'in besar, dan seterusnya. Yang ketiga, mengenai pendusta dan tukang cerita. Sebagai ulama, memerangi para pendusta dan tukang cerita dengan melarang menyebarkan hadis palsu serta menjelaskan keadaan mereka kepada masyarakat. Para ulama juga melarang masyarakat mendekati mereka. Semua ahli ilmu yang menjelaskan kepada murid-murid mereka dan mengingatkan agar para murid tidak meriwayatkan kabar dari para pendusta. Yang keempat, menjelaskan hal ihwal para perawi. Orang perawi harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang para periwayat hadis agar dapat memulai kejujuran dan kekuatan hafalannya sebagai pemegang dalam membedakan yang sahih daripada dari yang palsu dan yang baik dari yang buruk. Justru itu para ahli hadis mengadakan penelitian tentang kehidupan para periwayat dan mengenal hal ihwal mereka, karena melakukan kritik karena Allah semata, bukan karena rasa takut kepada seseorang. Kelima, meletakkan kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Selain kaidah-kaidah yang rumit dalam rangka mengetahui hadis sahih, hasan, dan dhaif, para ahli hadis juga meletakkan kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis yang maudhu. Mereka menyebutkan tanda-tanda kepalsuan baik dalam sanad maupun dalam matan. Ini pun kesimpulan dari hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis yang sumber dari Rasul. Sini pun ada kesimpulan dari hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah bukan hadis yang bersumber dari Rasul, akan tetapi suatu perkataan yang terbuat dari seseorang yang berpihak-pihak tertentu dengan suatu alasan, kemudian dinisbatkan kepada Rasul. Kemudian latar belakangnya. Hadis maudhu tersebut hakikatnya adalah pembelaan atau pembencian terhadap suatu golongan tertentu. Hadis maudhu dapat diidentifikasi keberadaannya dengan mengetahuinya berdasarkan metode-metode tertentu, misalnya mengetahui ciri-ciri terdapat pada sanad dan matan, menyikapi terhadap adanya hadis maudhu dengan beragam adanya kelompok yang
menyikapinya dengan menerima tanda pertimbangan tertentu. Ada pula yang menerimanya dengan berbagai catatan tertentu. Bahkan ada pula yang tidak menerimanya sama sekali. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.